much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new wall, wear that dick, bitches up a line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yaitu perbedaan nilai moral dan nilai agama. Materi yang pertama adalah hakikat nilai moral. Terdapat dua macam nilai, yaitu nilai moral dan nilai non-moral. Nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan mengandung kewajiban. Kita merasa wajib untuk memenuhi janji membayar tagihan, mengurus anak-anak, dan adil dalam berurusan dengan orang lain. Nilai moral mengatakan pada kita apa yang harus kita lakukan. Nilai moral bersifat wajib dapat dibagi lagi ke dalam dua kategori, yaitu universal dan non-universal. Nilai-nilai moral universal seperti memperlakukan orang dengan adil dan menghormati kehidupan, kebebasan, dan kesetaraan orang lain sifatnya mengikat semua orang di mana saja mereka berada. Karena nilai-nilai ini menegaskan kemanusiaan dan harga diri fundamental manusia. Sedangkan nilai-nilai moral yang non-universal sebaliknya tidak mengandung kewajiban moral yang universal. Nilai-nilai ini seperti kewajiban bagi pemeluk agama tertentu, misalnya berdoa, berpuasa, memperingati hari besar keagamaan, adalah nilai secara individual yang saya merasa wajib menaatinya. Jadi, menurut pendapat kami bahwa nilai moral merupakan suatu nilai atau sikap yang dilakukan seseorang kepada lingkungan sekitarnya. B. Pengetahuan moral. Ada beragam pengetahuan moral yang dapat kita manfaatkan ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan moral dalam hidup. Yang pertama adalah kesadaran moral. Kegagalan moral yang sering terjadi pada diri manusia dalam semua tingkatan usia adalah kebutuhan moral. Kondisi ini di mana orang tidak mampu melihat bahwa situasi yang sedang ia hadapi melibatkan masalah moral dan membutuhkan pertimbangan lebih jauh. Yang kedua adalah mengetahui nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral seperti menghormati kehidupan dan kemerdekaan, bertanggung jawab terhadap orang lain, kejujuran, keadilan, toleransi, sopan santun, disiplin diri, integritas, balas kasih, kedermawanan, dan keberanian adalah faktor penentu dalam pembentukan pribadi yang baik. Jika disatukan, seluruh faktor ini akan menjadi warisan moral yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga adalah pengambilan perspektif. Pengambilan perspektif adalah kemampuan untuk mengambil sudut pandang orang lain, melihat situasi dari sudut pandang orang lain, membayangkan bagaimana mereka akan berpikir, berkreasi, dan merasa ini adalah persyaratan bagi pertimbangan moral. Yang keempat adalah penalaran moral. Penalaran moral adalah memahami makna setiap orang yang bermoral dan mengapa kita harus bermoral. Mengapa memenuhi janji adalah hal penting, mengapa kita harus berusaha sebaik mungkin, mengapa kita harus berbagi dengan orang lain. Penalaran moral telah menjadi fokus sebagian besar riset psikologi perkembangan moral abad ini. Seiring dengan perkembangan penalaran moral anak dan riset menunjukkan pada kita bahwa perkembangan terjadi secara bertahap. Mereka akan mempelajari mana yang termasuk sebagian nalar secara moral dan mana yang tidak. Mereka akan melakukan sesuatu pada tingkatan tertinggi penalaran moral yang melibatkan pemahaman terhadap beberapa prinsip moral klasik. Yang kelima adalah membuat keputusan. Ketika diminta untuk menceritakan dilema kehidupan, ternyata yang sedang dialaminya. Seorang anak lelaki berusia 13 tahun menuliskan dinamika. Di sekolahku ada seorang anak. Yang kelima adalah membuat keputusan. Dalam mengambil keputusan moral, harus benar-benar selektif apakah tindakan moral yang kita lakukan tepat atau tidak, pas atau tidak, positif atau negatif, dan konsekuensi yang akan kita terima dari tindakan moral tersebut. Dan yang keenam adalah memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri merupakan pengetahuan moral yang paling sulit untuk dikuasai, tetapi penting bagi pengembangan karakter. Untuk menjadi orang yang bermoral, diperlukan kemampuan mengelus perilaku diri sendiri dan mengevaluasi secara kritis. Yang ketiga adalah perbedaan antara moralitas dan agama. Kita hidup dalam masyarakat yang secara religi sangat beragam. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam prinsip amandemen pertama yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak boleh membentuk hukum khusus untuk menghormati satu agama tertentu atau melarang ritual agama tertentu. Bagi sebagian penduduk, kondisi masyarakat kita yang terdiri atas orang-orang dengan beragam latar belakang, keyakinan, dan beragam agama dipandang sebagai penghalang dalam memberikan pendidikan moral.
D. Nilai-nilai moral yang harus diajarkan di sekolah. Sikap hormat dan tanggung jawab adalah dua nilai moral dasar yang harus diajarkan di sekolah. Dengan cara yang sama, nilai-nilai seperti suka menolong, berbelas kasih, dan kerjasama membantu kita menjalankan tanggung jawab yang lebih luas. E. Membuat daftar nilai-nilai target. Daftar tersebut bersifat instruktif, sebuah cara untuk mengidentifikasikan titik buta moral kita dibanding daftar lain yang dibuat oleh kelompok berbeda, khususnya kelompok-kelompok di negara-negara. Sebagai contoh, Departemen Pendidikan di Ontario, Kanada mengidentifikasi 20 macam nilai yang harus diajarkan sekolah, meliputi modernisasi, kesabaran, dan perdamaian. 3 jenis nilai yang kecil kemungkinan akan muncul dalam daftar di Amerika, tetapi jelas penting bagi kesejahteraan individual maupun masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.